ke dalam sistem heksadesimal menghasilkan angka 4 dB. Ya, angka 4 dB. Gitu, ya. Gitu. Tapi secara prosedur sama ya. Untuk bilangan bulat ini ya, dibagi dengan basisnya berapa. Kalau biner berarti dibagi 2. Kalau oktal berarti dibagi 8. Kalau heksadesimal berarti dibagi 16. Nah, kalau bilangan pecahan ya, bilangan pecahan ini malah kita kali ya, tergantung basisnya. Kalau biner berarti dikalikan 2. Kalau ke oktal berarti kita kalikan 8. Kalau ke heksadesimal, maka kita kalikan dengan 16. Dan digit yang berada di sebelah kiri dari tanda koma, kita catat. Mulai dari kiri. Ya. Ini 4,5, hasilnya 4,5, 4-nya dicatat, 0,5-nya dikalikan lagi dengan 16. Hasilnya adalah 8. Nah, kalau 8 kan masih nggak perlu dikonversi ya. Nggak perlu dikonversi. Berarti hasil dari konversi 0,28125 dalam sistem basis 10 ke dalam sistem basis heksadesimal adalah 0,48. Gitu. Ya. Pak, mungkin nggak dalam bilangan pecahan ini nanti memuat huruf-huruf? Tentu saja mungkin. Ya. Misalnya saya punya misalkan ya, ini saya punya sebuah bilangan yang kalau dikalikan 16 ini misalkan, hasilnya adalah 4,9 ya. Okelah 4-nya dicatat gitu ya, 4-nya dicatat. Tapi kan bilangan yang terletak di sebelah kanan dari tanda koma, ini kan harus saya kalikan dengan 16. Contohlah saya punya 0,9 gitu ya, kali 16. Ini kan hasilnya adalah 15,4. Nah, berarti 15 ini harus dikonversi dulu sebelum dicatat. Sorry, bukan 15, 14. 14 ini harus dikonversi dulu sebelum dicatat. Ya. Konversinya apa? Jadinya E gitu. Ya. Maka ini nanti jadi 0,4 E sekian gitu. Ya. Gitu ceritanya. Ya. Nah, untuk konversi heksadesimal ke desimal, ini menurut saya tidak ada yang sulit. Ya. Hanya saja di sini ya, basis yang dipangkatkan diganti jadi 16. Ya, gitu. Ya. Nah, ini jangan lupa ini C dikali 16 pangkat 0 ini jangan jadi C ya. Ini bukan aljabar ya, bukan kalkulus ya. Ini C ini harus dikonversi lagi ke tabel ini ya. Berarti kan 12 ya. 12 kalikan 1 karena 16 pangkat 0 ya. Ini 12 dikali 1 maka hasilnya adalah 12. Nih. Ya. A dikali 16 pangkat 1, A ini kan 10. Ya. 10 dikali 16, maka hasilnya adalah 160. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir, 2 kali 16 kuadrat, berarti 2 kali 256. 256 kali 2 berarti 512. Nah, setelah ketemu semuanya, kita jumlahkan. Ya. Hasil penjumlahannya adalah 684. Dalam sistem basis desimal. Ya. Nggak ada yang sulit di sini, ya. Prosedurnya sama, prosedurnya sama, hanya basisnya yang berbeda, gitu, ya. Untuk bilangan pecahan, ya, ini juga masih sama, ya, dengan prosedur bilangan pecahan pada sistem bilangan oktal dan apa, sorry, ya, sistem bilangan oktal dan biner, ya. Hanya ini basisnya 16, berarti 16 pangkat minus 1 sama dengan 1/16, gitu kan, ya. Kalau 16 pangkat minus 2 berarti ini 1/16 kuadrat, gitu, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Konversi ke desimal. Kenapa? Karena ini kita tinggal lihat tabel, ya. Cuma prosedurnya di sini kita perlu membentuk
kelompok bilangan yang terdiri dari 3 digit. 3 digit, gitu, ya. Ya, misalkan ya, konversi biner ke oktal untuk bilangan bulat, berarti kita mengambil 3 digit mulai dari yang paling kanan, ya. Lalu kalau konversi biner ke oktal untuk bilangan desimal, diambil 3 digit mulai dari yang paling kiri setelah tanda koma. Oke lah, kita ambil contoh untuk bilangan bulat dulu, ya. Misalkan saya punya bilangan biner 1011, gini, ya. Maka ini, ya, ini harus saya bentuk menjadi beberapa kelompok, ya kan, ya. Kelompok yang pertama kita mulai dari yang paling kanan. 1, 1, 0, setelah itu apa? 1. Wah, terus, "Pak, ini kurang lengkap, Pak. Gimana, Pak?" Ya kalau kurang lengkap berarti ini tambahkan 0 aja, gitu, gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini barulah kita bisa mengkonversi ke bilangan ke sistem bilangan oktal dengan menggunakan tabel. 011 berarti apa? 3, ya. 001 berarti 1. Nah, perhatikan urutannya, ya, ya. Perhatikan urutannya. Ini berarti sama dengan 1, 3. Jangan lupa pakai kurung, ya. Lalu kurung kecil, ya. Tuliskan sistem bilangannya, oktal, 8. Ini juga dikurung, ya. Lalu sini biner, gitu ya. Gitu. Contoh berikutnya, ya. Nih, saya punya 3 contoh bilangan bulat di sini, ya. Kalau saya punya 9 digit, ya, berarti kan semuanya dapat ya, semuanya dapat kelompoknya. Maksudnya kelompoknya masing-masing lengkap, gitu ya. Ya sudah, berarti saya tinggal lihat ke tabel, ya. 110 itu berarti berapa? 6, ya. 010 berarti berapa? 2. 101 berarti 5, ya. 5, 2, 6, ya. Maka hasil konversinya adalah 5, 2, 6 dalam sistem bilangan oktal. Tuh. Nah, contoh yang berikutnya ini, ya, ternyata ada yang, jumlah digit dalam satu kelompok tidak lengkap, ya. Ini karena kita mulai dari paling kanan, ya kan, ya. Dari paling kanan ada 111, oke, ini tiga digit, ya. Lalu grup berikutnya 101, ya. 101 ini masih lengkap juga, ya, terdiri dari 3 digit, 3 simbol. Nah, yang terakhir ini, asalnya kan cuma 2 ya, berarti ya tinggal kita tambahkan 0 saja depannya. Harus 0, nggak boleh ditambah 1 ya, harus 0, gitu, ya. Sehingga kemudian ini bisa kita konversi, ya, 111 berarti kita konversi jadi 7, 101 berarti kita konversi jadi 5, 010 kita konversi jadi 2, ya. Maka hasil konversi dari 10101, 111 dalam sistem bilangan biner ke dalam sistem bilangan oktal adalah 257, ya, gitu. Nah, kalau bilangan pecahan coba, bilangan pecahan, ya saya punya seperti ini 0,101, 111, ya. Berarti digit apa, angka-angka yang berada di sebelah kanan dari tanda koma, ini harus kita kelompokkan, ya. Bertiga, bertiga, ya. Jadi satu grup isinya 3 digit, ya. Ini grup yang pertama 101, ya. Lalu ini grup yang kedua 111, ya. 101 itu berarti 5, ya, 111 itu berarti 7. Maka hasil konversi dari bilangan pecahan 0,101, 111 ini bukan 4 ya, ini harusnya 2 ya, saya baru sadar ini. Ini berarti hasilnya adalah 0,57 dalam sistem bilangan oktal.
gitu, ya. Lalu kalau misalkan ada yang digitnya nggak lengkap gimana? Misalkan contoh terakhir ini, ya, 0,110, 01, ya. Kalau kita buat grupnya kan berarti ini ya, 110, 01, nah kurang ini nih, kurang 1 nih, kurang 1 digit nih. Berarti kita tambahkan 0 di sini, ya. Tinggal kita konversikan deh, ya. 110 berarti 6, 010 berarti 2, kan. Sehingga hasil konversinya adalah 0,62, gitu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bilangan bulat yang dicampur dengan bilangan pecahan, ya. Sama dengan sebelum-sebelumnya, ini harus kita kerjakan terpisah, ya. Bilangan bulat sendiri, bilangan pecahan sendiri. Jangan kemudian disatukan, 1, 0, 1, 1, 0, 1, gitu. Kan kata Pak NH harus dibikin apa, grup bertiga-bertiga, gitu kan. Enggak, ya, bilangan bulat ya bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan pecahan, gitu, ya. Sehingga kalau bilangan bulatnya 1, 0, 1, 1, berarti ya kita mulai dari paling kanan, 0, 1, 1 dan 0, 0, 1, gitu. Untuk bilangan pecahannya kita mulai dari sebelah kiri dari sebelah kanan dari tanda koma. Berarti 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, gitu, ya. Ini 0, 1, 1, ini 1, 0, 0, salah, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ya. Nah, ini 1 kita tambahkan 0 supaya bisa dikonversikan, gitu, 1, 0, 0. Nah, setelah selesai, baru ditambahkan, digabungkan lagi, 13 tambah 0,314 sama dengan 13,314 gitu, ya. Nah, untuk apa, oktal ke biner, ya, ini kurang lebih punya prosedur yang mirip-mirip dengan biner ke oktal, ya. Berarti ini kan kalau oktal kan digitnya kita pisah-pisahkan, ya. Lalu sambil kita lihat ke tabel, ya. 2, 7, 0, 3. 2 ini konversinya berapa? 0, 1, 0. Oke, ini ya 0, 1, 0. Untuk 7 berarti 1, 1, 1. Oke, ya. 0 berarti 0, 0, 0, ya. 0, 1, 1 berarti 3, 3 berarti 0, 1, 1. Ini. Nah, cara penulisannya kalian boleh untuk bilangan bulat, ya, angka 0 ini boleh kalian hilangkan, ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen ditulis sempurna, ya nggak masalah, ya, nggak masalah, gitu. Kalau misalkan untuk bilangan pecahan, ya, untuk bilangan pecahan, berarti kita mulai dari kiri, lebih tepatnya dari sebelah kanan tanda koma ini, ya. 4 kita konversikan berapa? 1, 0, 0. 2 kalau kita konversikan 0, 1, 0. 6 ini berarti mana? Ini 1, 1, 1, 0, gitu, ya. Nah, ini cara penulisannya boleh kalian buat lengkap, ya. Artinya di sini ditambahkan 0 gitu, atau tidak ditulis juga nggak apa-apa, gitu, ya. Nah, kalau misalkan ada gabungan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan, ya, ya ini dipisah ya, dipisah, ya, dipisah, gitu. Nah, yang unik, ya bukan asik, berikutnya adalah dari biner ke heksadesimal. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan biner ke oktal, hanya saja kalau ke heksadesimal kita buat grup yang terdiri dari 4 digit bilangan. Jadi mulai dari 0000 ke 1111 gitu, ya. Misalkan saya punya contoh ini, ya, 1000011 ya. Berarti yang saya utamakan adalah mulai dari grup paling kanan, ya. 0011 ini adalah
Mana? 00, ini 3, ya. Lalu grup yang berikutnya, ya, 01, 00, mana? 01, 00, ini 4, tuh. Berarti bilangan 100011 ini, kalau saya konversikan, berarti jadi 43 dalam sistem bilangan heksadesimal, gitu, ya. Untuk bilangan pecahan, ya, grup-grupannya dimulai dari yang paling dekat ke tanda koma, ini, ya. Ini 0,0111111, ya. Berarti grup yang pertama terdiri dari 0111